Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Bersyukur pada hari Minggu ini sekalipun kita belum bisa bersama-sama beribadah, kita boleh sama-sama di rumah masing-masing untuk kembali berbakti kepada Tuhan. Sebelum kita memulai semua puji-pujian dan pemberitaan firman Tuhan, saya mengajak kita untuk mengambil waktu teduh untuk kita boleh mempersiapkan hati datang di hadirat Tuhan. Segala hal yang kita miliki, segala hal yang kita lalui ialah karena oleh Tuhan saja. Sepatutnya kita perlu bersyukur bahwa semua yang kita alami ialah dari kemurahan Tuhan saja. Jemaat sekalian, saya mau mengajak kita untuk menyanyikan sebuah lagu, yaitu Berkat Kemurahan, dan biarlah lagu ini boleh mengantarkan kita untuk memasuki ibadah dan mempersiapkan hati kita dalam menyembah Tuhan. Kehidupanku dengan kemurahan-Mu, Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memasuki hadirat Tuhan. Kita menyatakan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Katakan, aku ada saat ini. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Jemaat sekalian, saya mengajak kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami boleh punya kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Di tengah-tengah kondisi dan situasi yang kami tidak memungkinkan untuk hadir bersama, kami percaya Tuhan bahwa kuat kuasa Tuhan, hadirat-Mu ada bersama-sama kami, bersama jemaat-jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah masing-masing bersama keluarga mereka. Kami bersyukur Tuhan, bahwa kami sadar setiap hari Tuhan tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah membiarkan kami sendirian. Pada hari ini Tuhan, kiranya di ibadah ini kami boleh berbakti dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, menaikkan setiap puji-pujian dengan kesungguhan hati, dan mendengarkan, merenungkan
dan menjadi pelaku firman Tuhan sesuai yang Kau ajarkan pada kami. Terima kasih Bapa kami yang di surga. Kami sambut setiap puji-pujian dan firman Tuhan nanti di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk boleh bersorak-sorai, bersuka cita bahwa Tuhan Yesus itu baik. Walaupun dalam kondisi yang berat sedemikian rupa, tetapi kita percaya bahwa ini adalah berkat dari kemurahan Tuhan. Bahwa di dalam kondisi berat pun Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahwa Dialah benteng kita yang teguh. Mari kita bersama-sama menyanyikan Kau Batu Karangku yang Teguh. Lagu ini dari awal, saya mengajak Bapak Ibu boleh bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, yang menang kalahkan maut, yang bangkit dan hidup. Sama-sama katakan haleluya. Haleluya, haleluya, kekal mulia. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, oh bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat, bersorak, bersorak, nyatakan. Yesus Kaulah Tuhan, pemenang, oh bersorak, masyurkan. Yesus Kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Puji Tuhan untuk lagu yang boleh nyanyikan. Bapak Ibu boleh dipersilakan duduk kembali. Jemaat sekalian, bahwa semua kebaikan Tuhan, bahwa semua kasih setia Tuhan adalah hal yang Tuhan berikan dan Tuhan nyatakan di dalam berkat-berkat-Nya. Itu semua sangat-sangat berharga dan tidak ternilai. Bahwa semua yang Tuhan sampaikan itu adalah demi kebaikan kita. Mari Bapak Ibu sekalian, kita mau menyatakan kebaikan Tuhan di dalam pujian. Saya mengatakan
dengan apa akan kubalas. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Saya mengajak kita untuk menyanyikan lagu ini dari awal. Katakan, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan, segenap hatiku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan sebuah pujian. Jangan pernah menyerah. Dalam situasi apapun, kondisi seberat apapun, bahkan mungkin kondisi yang membuat kita mengatakan, Tuhan di manakah Engkau? Bapak Ibu, banyak orang di dunia pada saat ini dalam kondisi berat, dalam kondisi yang betul-betul sulit. Akan tetapi ingatlah sebuah janji Tuhan, bahwa penyertaan-Nya, kuat kuasanya, penghiburannya tidak akan hilang daripada kita, asalkan kita datang kepada Dia. Bahwa mujizat ada di dalam penyembahan, dan mujizat ada ketika kita betul-betul membawa hati dan pergumulan kita. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai respon kita untuk mendengarkan firman Tuhan, bahwa benar janji Tuhan tidak pernah hilang, janji Tuhan setia. Katakan, Tuhan tak pernah janji. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru.
pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi kita nyanyikan refnya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Shalom jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebuah kesempatan yang luar biasa. Pada hari ini kita boleh kembali beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan saat ini kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Berkatilah kami ya Tuhan, urapilah kami. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan ini, kami boleh mengerti isi hati Tuhan yang ingin Engkau sampaikan kepada kami. Berkati waktu pemberitaan firman Tuhan pada hari ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu yang terbatas, urapi hamba dan kuasa darah-Mu, sehingga kebenaran firman Tuhan ini boleh memberkati jemaat Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka kebenaran firman Tuhan kita di dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, saya memberikan tema lewat perenungan firman Tuhan pada hari ini, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu merupakan perkataan Yesus atau ucapan Yesus kepada murid-muridnya ketika para muridnya mengalami ketakutan yang luar biasa, saudara. Nah, pada hari ini kita mau belajar bersama-sama apa arti damai sejahtera dalam kehidupan kita, terkhususnya ketika kita mengalami situasi yang sulit saat ini. Pada suatu kali ada sebuah kerajaan yang berdiri megah. Kerajaan ini sangat kaya, dan suatu kali sang raja mengadakan sebuah perlombaan melukis dengan hadiah emas yang berlimpah. Ia mengundang pelukis-pelukis terhebat dari seluruh penjuru bumi untuk melukis sebuah lukisan yang menggambarkan arti sebuah kedamaian. Setelah tiba waktunya, semua pelukis mengerahkan seluruh kemampuannya untuk melukis dan berimajinasi
Setelah waktunya selesai, semua lukisan terkumpul dan diseleksi. Akhirnya terkumpullah 3 buah lukisan sebagai juara 1, juara 2, dan juara 3. Masing-masing pelukis diundang untuk menjelaskan arti lukisan mereka. Lukisan pertama mendapatkan juara ketiga. Dan lukisannya adalah sebuah danau yang tenang dengan air yang jernih, sehingga ikan-ikan terlihat jelas di dasarnya. Ada seorang kakek yang sedang duduk di atas perahu. Dia sedang bernyanyi dengan gembira. Sang pelukis berkata, inilah arti damai sejahtera itu. Bagaimana menikmati indahnya dunia di masa tua. Tidak ada beban dan tanggung jawab. Dan menikmati apa yang Tuhan berikan. Itulah damai sejahtera ketika ketenangan mengelilingi hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lukisan kedua mendapatkan juara 2. Lukisannya adalah sebuah pemandangan taman bunga yang sangat indah. Dihiasi bunga yang warna-warni, langit biru, dan terlihat burung-burung berterbangan dengan bersukaria. Dan di tengah-tengah taman itu terdapat seorang wanita yang berlarian. Ya, kira-kira seperti di film India, saudara. Pelukisnya berkata, inilah arti damai sejahtera. Hidup dikelilingi oleh keindahan, kekayaan, kemewahan, ketenangan. Tidak ada penderitaan, tidak ada sakit penyakit, apalagi virus COVID-19 saat ini. Tetapi ada hal yang menarik, ketika terpilihnya sebuah lukisan sebagai lukisan yang mendapatkan juara 1. Pelukisnya maju dan dia berkata, lukisan ini adalah lukisan sebuah mercusuar yang berdiri kokoh di tengah-tengah badai yang sangat dahsyat. Ombak besar yang menghantam, langit gelap dan suasana yang sangat mencekam. Akan tetapi di atas mercusuar ada terlihat sebuah cahaya yang memancar dari jendela. Ada seorang laki-laki yang sedang menjaga untuk mengoperasikan lampu mercusuar agar kapal tidak menabrak karang. Orang ini begitu tenang, ia tidak takut dan ia sangat menikmati pekerjaannya. Karena ia percaya bahwa mercusuar itu tidak akan roboh karena dibangun di atas batu karang yang kuat. Meskipun badai yang sangat besar, meskipun ombak menerjang, mercusuar ini tidak akan roboh. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dia mendapatkan juara pertama dengan lukisan yang menggambarkan damai sejahtera. Menggambarkan damai sejahtera itu bukan dari sudut pandang kemewahan. Menggambarkan damai sejahtera itu bukan dari sudut pandang materi, harta, dan lain sebagainya. Tetapi dia memandang damai sejahtera itu ketika dia berada dalam pergumulan, dalam badai yang besar, di tengah-tengah ombak yang besar, langit yang mencekam. Tetapi dia tetap tenang, karena ada Tuhan, ada pengharapan, ada sumber pertolongan. Imannya tidak akan runtuh, karena dia bersandar sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang sangat memberkati. Dan itu tadi lagu yang kita nyanyikan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Lagunya berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi dia berjanji memberikan kekuatan kepada kita. Perjalanan mengikut Yesus tidak selalu mulus, saudara. Tetapi Tuhan memampukan kita untuk menjalaninya. Itulah arti damai sejahtera. Damai sejahtera yang diberikan oleh Tuhan berbeda dengan damai sejahtera yang diberikan oleh dunia ini. Karena saudara, damai sejahtera dalam sudut pandang dunia adalah materi, adalah kemewahan, adalah jabatan, adalah popularitas, adalah kekayaan, dan lain sebagainya.
Tetapi saudara, semuanya itu akan lenyap. Semuanya itu akan hilang dengan sekejap mata. Semuanya itu tidak berarti apa-apa. Tanpa Kristus dalam hidup kita, tidak akan pernah kita mengalami damai sejahtera. Melalui pembacaan firman Tuhan pada hari ini, mari kita merenungkan apa arti damai sejahtera yang Tuhan sampaikan kepada muridnya. Dan Tuhan berikan juga kepada kita sebagai orang percaya kepada Tuhan pada saat ini. Saudara, dalam pembacaan hari ini ada 2 kali Yesus mengucapkan kata damai sejahtera bagi kamu. Gitu ya. Dalam ayat yang ke-19, ayat 21, dan 1 kali dalam ayat yang ke-26. Saudara, hal inilah yang melatar belakangi saya, mengapa saya mengangkat tema damai sejahtera bagi kamu. Karena saudara, ketika penulis Alkitab ya menulis sebuah perkataan atau sebuah tulisan, sebuah kata dalam Alkitab dan itu ditulis berulang kali, itu artinya ya kata itu menjadi penekanan dalam Alkitab itu. Kata itu menjadi hal yang sangat penting dan itulah yang mendorong saya untuk menyelidiki apa arti kata damai sejahtera itu. Apalagi di tengah-tengah ketakutan para murid Yesus, di tengah-tengah keraguan mereka, di tengah-tengah kekhawatiran mereka, situasi yang menghimpit mereka, Yesus datang dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Yang melatar belakangi Yesus mengucapkan salam damai sejahtera bagi kamu ada 2 hal. Yang pertama, karena Yesus tahu bahwa para muridnya sedang mengalami ketakutan. Yesus tahu para muridnya mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Dalam ayat yang 19 dikatakan, ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Saudara, konteks pada saat itu di mana para murid baru mendengar berita dari Maria Magdalena pada waktu paginya, ya. Pada waktu malamnya, saudara, mereka berkumpul. Situasi ini ya sangat menggemparkan dan menjadi viral di negeri pada waktu itu. Sehingga timbul prasangka bahwa para muridnya lah, para murid Yesus lah yang mencuri jenazah Yesus, ya. Sehingga orang-orang Yahudi mencari mereka, tentara-tentara Roma mencari mereka. Mereka mengalami ketakutan yang luar biasa. Mereka mengalami kekhawatiran, ketakutan dengan situasi yang sangat membahayakan nyawa mereka. Akan tetapi, yang sangat anehnya, berita kebangkitan Yesus justru membuat para murid menjadi takut. Biasanya berita kemenangan merupakan berita yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang. Tapi sebaliknya saudara, dengan berita kemenangan Yesus, para murid justru mereka menjadi takut. Ketika ketakutan menutupi hati dan pikiran, maka seseorang sulit untuk melihat kuasa Allah dalam hidupnya. Ketika sebuah ketakutan, kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran orang, kita tidak akan mudah dan kita akan sulit untuk melihat kuasa Allah nyata dalam hidup kita, saudara. Dalam sebuah suku tertentu ada sebuah tradisi bahwa apabila kita mau keluar rumah, begitu ya, dan tidak sempat makan, kita harus mencicipi sedikit dari makanan itu. Agar apa? Agar kita pada waktu dalam perjalanan tidak terjadi kecelakaan. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebiasaan ini sudah mendarah daging dalam kebudayaan tertentu. Sehingga ada banyak orang yang menjadi takut ketika tidak melakukan hal itu. Ada banyak orang dalam konsepnya bahwa ketika kita tidak mencicipinya, maka kita akan pasti celaka. Dan pas kebetulan kita celaka, nah itu kan, makanya cicipi dulu sebelum pergi kemana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketakutan itu menutup hati dan pikiran kita untuk melihat kuasa Allah dalam hidup kita.
Padahal harusnya kita tahu bahwa dalam kehidupan kita, dalam perjalanan hidup kita, Tuhanlah yang memimpin hidup kita. Tuhanlah yang menuntun kita, yang menyertai kita. Baik kita dalam kecelakaan, baik kita dalam keadaan aman pun, Tuhan tetap bersama-sama dengan kita. Tuhan yang menyertai dan memimpin setiap langkah hidup kita. Hal inilah yang dialami oleh para murid. Yang mereka lakukan adalah mereka mengunci pintu rapat-rapat. Ini hal menarik Bapak Ibu. Ini bukan hanya sekedar mengunci pintu rumah seperti pada waktu biasanya kita mengunci pintu pada malam hari kita mau tidur begitu ya. Atau pada waktu kita mau keluar rumah kita kunci pintu. Saudara, bukan hanya sekedar mengunci pintu seperti biasa. Tetapi dalam bahasa aslinya ini berbicara tentang mereka menutup rapat-rapat pintunya. Mereka menggunakan benda-benda lain untuk menutup, menguncinya sehingga pintu itu tidak mudah untuk dibuka. Mereka berusaha bagaimana supaya orang tidak bisa masuk. Karena apa? Karena mereka berpikir dengan cara mereka mengunci pintu itu, mereka merasa aman, mereka merasa tenang di dalam rumah. Dan kalau saya pikir-pikir Bapak Ibu Saudara, apakah mereka aman ketika mereka mengunci pintu? Secara logika tidak aman. Karena pada waktu tentara Roma datang, orang-orang Yahudi datang, bukan hanya 1-2 orang, tapi mungkin ada puluhan bahkan ratusan orang yang akan datang. Tidak aman. Ketika kita mengusahakan sesuatu, kita berusaha untuk mengunci, tidak aman. Kenapa? Karena tidak ada Kristus, karena tidak ada Yesus bersama dengan mereka. Demikian juga saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ditawarkan untuk pakai masker, hal yang wajar. Tapi mungkinkah hanya dengan masker kita sudah pasti aman? Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebaiknya kita menggunakan masker. Tetapi alangkah lebih baiknya dengan kita menggunakan masker, tapi Kristus ada dalam hidup kita. Ada penyerahan totalitas kita kepada Tuhan. Sehingga apapun yang terjadi, kita tidak pernah takut. Kita bukan menyerahkan hidup kita kepada masker itu, tapi kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan sebagai orang Kristen yang berhikmat, kita menggunakan masker ketika kita pergi kemana-mana. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika para muridnya mengalami ketakutan yang luar biasa. Yesus datang ke tempat para muridnya dan ia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dalam situasi yang sulit saat ini, ketika banyak orang mengalami ketakutan akibat virus COVID-19, sehingga diberlakukanlah PSBB, terkhususnya di kota Makassar pada saat ini dan di kota-kota lainnya. Ketakutan yang kita alami saat ini merupakan hal yang wajar sebagai manusia. Tetapi saudara, saya mau katakan, rasa takut jangan sampai mencuri iman kita. Rasa takut itu jangan sampai memisahkan kita daripada Tuhan. Hal yang wajar ketika kita mengunci pintu rumah kita, sehingga orang tidak masuk di rumah kita dan tidak menularkan virus COVID-19 ini. Tetapi jangan sampai saudara, kita mengunci pintu hati kita untuk Yesus masuk dalam hidup kita. Untuk Yesus masuk dalam hati kita dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Jangan sampai kita mengunci pintu hati kita untuk Yesus datang, tetapi kita membuka pintu hati kita untuk keraguan, untuk ketakutan, untuk keputusasaan. Itu menguasai hati kita. Tapi sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, marilah kita membuka hati kita, biarlah Kristus berkuasa di dalam hidup kita. Dengan situasi ini, justru kita semakin dekat dengan Tuhan. Kita semakin hidup dalam perubahan kepada hal-hal positif, sehingga hidup kita boleh menjadi berkat.
Yang kedua saudara, yang melatar belakang Yesus memberikan salam damai sejahtera bagi kamu, itu karena para murid melihat Yesus. Para murid melihat Yesus di dalam ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-21. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Yesus menunjukkan bukti bahwa ia benar-benar Allah yang hidup, Allah yang bangkit dari kematian. Ia memperlihatkan tangannya dan lambungnya kepada para murid sebagai bukti bahwa ia benar-benar bangkit, saudara. Sebagai bukti bahwa ia benar-benar hidup. Dan ketika para muridnya yang pada awalnya mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, tetapi ketika mereka melihat Yesus, mereka sangat bersukacita, mereka sangat bergembira, mereka mengalami sebuah pengharapan yang luar biasa ketika mereka melihat Yesus. Kata melihat di sini memiliki dua pengertian dalam konteks ini. Yang pertama, saudara, kata melihat ini artinya mengalami Yesus atau mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus sehingga terjadi pertobatan dalam hidup para muridnya. Mereka yang dulunya takut, mengalami kekhawatiran yang luar biasa, tetapi ketika mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, mereka tidak takut lagi. Dan mereka berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Sama seperti Paulus ketika dia berjumpa dengan Yesus, meskipun saudara, matanya menjadi buta dan tidak melihat, tetapi hatinya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan hatinya melihat kuasa Tuhan. Sehingga kita melihat bagaimana militannya Paulus untuk melayani Tuhan. Inilah titik balik kehidupan para muridnya. Ketika mereka melihat Yesus, mereka mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka menjadi orang-orang yang bersukacita. Yang kedua, kata melihat ini artinya menyadari atau sadar bahwa Yesuslah sumber pertolongan. Seringkali saudara, kita tahu tapi kita tidak menyadari bahwa Yesus itu telah bangkit. Kita tahu bahwa Yesus itu adalah Allah, tetapi kita tidak menyadari bahwa Yesus itu sanggup melakukan mujizat dalam hidup kita. Kita tahu, tapi kita tidak sadar. Sama seperti para murid, mereka percaya kepada Tuhan, tetapi tidak menyadari bahwa Tuhan benar-benar bangkit dan Tuhan benar-benar berkuasa dalam hidup mereka, sehingga mereka mengalami ketakutan. Suatu waktu sebelum datang di Makassar, saya adalah orang yang tidak hobi atau tidak suka makan daging sapi, saudara. Waktu datang di Makassar, saya bergumul sekali karena makanan ciri khas Makassar ini kan ada coto Makassar, ada kondro, begitu ya, ada sop saudara, dan rata-rata dagingnya itu daging sapi. Ini menjadi pergumulan saya ketika sampai di Makassar. Saya tahu bahwa makanan itu enak kata orang, saya tahu. Tapi ternyata saya belum pernah mencicipinya. Saya belum pernah merasakan bagaimana rasanya, ya. Coto Makassar, kondro, sop saudara itu. Satu kali kami hamba-hamba Tuhan GKI Gracia, kami pergi makan coto Makassar dan tidak mungkin saya menolak, gitu ya. Tidak mungkin saya menolak, apalagi pada waktu itu saya masih orang baru, gitu ya, baru datang. Saya ikut dengan hamba-hamba Tuhan kami. Dan kami pergi makan coto Makassar. Dan pada waktu menikmati makanan itu, ya, istilahnya bahasa gaul sekarang, saudara, ketika saya mencicipinya, merasakannya, jiwa saya meronta-ronta. Mengapa? Karena ternyata rasanya sangat enak. Saya pikir makanan yang paling enak itu coto Makassar, saudara.
apalagi kondro, apalagi sop saudara. Enak sekali. Tapi sebelum saya mengalami, sebelum saya merasakan, sebelum saya mencicipi makanan itu, saya tahu, tapi saya tidak menyadari. Tapi ketika saya sudah mengalaminya, saya merasakannya, saya mencicipinya, saya baru sadar bahwa makanan itu, coto Makassar itu adalah makanan yang paling enak. Artinya apa? Artinya tidak cukup hanya sebatas pengetahuan kita untuk mengenal Tuhan, tetapi kita harus mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kuasa Tuhan itu nyata dalam hidup kita, sehingga walaupun kita mengalami kesulitan saat ini, kita tetap bersandar sepenuhnya dan memiliki iman kepada Tuhan, dan menyadari bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saudara. Hal inilah yang luar biasa. Ketika kita belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita tidak akan menyadari Tuhan itu berkuasa. Dan Dia datang dalam hati kita, dalam hidup kita. Dan Dia berkata, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Inilah latar belakang yang membuat Yesus mengucapkan salam damai sejahtera bagi kamu kepada para murid-muridnya. Akan tetapi saudara, apa sebenarnya arti damai sejahtera ini? Apa sebenarnya arti damai sejahtera ini sehingga dengan perkataan ini, dengan ucapan ini sanggup mengubah hidup para murid-muridnya pada saat itu? Dan terkhususnya hidup kita seharusnya diubahkan dengan ucapan Yesus, damai sejahtera bagi kamu. Mari kita melihat kata damai dalam Alkitab ini memiliki 4 makna yang berbeda. Yang pertama, saudara, eirenikos, yaitu sifat pendamai. Saudara boleh buka di dalam Yakobus pasal 3 ayat yang ke-17. Artinya orang Kristen yang suka berdamai, gitu ya. Ini makna yang pertama dari kata damai. Sifat dari seorang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, itulah damai. Dia suka berdamai, hidupnya pendamai. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus Kristus, seharusnya dia tidak suka marah-marah. Orang Kristen yang sudah percaya Tuhan Yesus, dia tidak suka maki-maki. Orang Kristen yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus seharusnya dia tidak suka berselisih. Dia tidak suka bertengkar. Dia tidak suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada anaknya atau istrinya. Dia tidak suka mengeluarkan kata-kata kasar kepada orang tuanya. Dia tidak suka melakukan hal-hal kekerasan-kekerasan lainnya. Dia suka berdamai. Dia hidup damai kepada orang-orang lain, kepada sesamanya. Itulah arti damai yang pertama. Jadi saudara, ketika ada orang yang mengaku dirinya orang Kristen, setiap perkataannya masih perkataan-perkataan neraka, perkataan-perkataan yang tidak menjadi berkat, dan bahkan dengan perkataannya menyakiti hati orang lain, menjadi batu sandungan bagi orang lain. Saya mau katakan bahwa dia adalah orang Kristen palsu yang belum sungguh-sungguh lahir baru di dalam Tuhan. Itulah makna damai yang pertama, saudara. Yang kedua, eirenepoio, artinya pribadi yang memperdamaikan. Pribadi yang memperdamaikan. Di dalam Kolose pasal 1 ayat yang ke-20, saudara bisa baca di rumah masing-masing. Apa maksudnya pribadi yang memperdamaikan? Pribadi yang memperdamaikan ini hanya dipakai kepada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Dia mendamaikan manusia dengan Allah. Sehingga manusia berdosa dilayakkan di hadapan Tuhan. Manusia yang harusnya binasa, dia memperoleh keselamatan dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Inilah makna damai yang kedua. Yesus memperdamaikan manusia yang berdosa sehingga layak di hadapan Tuhan.
Akan tetapi saudara, apabila ada orang yang mengaku Kristen, tetapi belum mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, belum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, belum percaya kepada Tuhan, dia adalah orang Kristen palsu. Karena seorang Kristen yang sejati, dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dan dia sudah mengaku, percaya, dan menerima Yesus di dalam hatinya. Itu makna damai yang kedua. Makna damai yang ketiga, Eirenopoios, artinya orang yang membawa damai. Orang yang membawa damai. Kenapa Bapak Ibu Saudara, ada banyak misionaris-misionaris yang rela meninggalkan keluarganya. Ada banyak misionaris-misionaris yang mereka rela memberikan nyawanya, memberikan hidupnya. Mereka rela berkorban untuk memberitakan Injil sampai di seluruh dunia. Karena ini, karena mereka membawa damai. Mereka memberitakan Injil. Dan inilah ciri khas dari seorang Kristen yang sejati. Orang Kristen yang sudah bertobat, orang Kristen yang sudah percaya Tuhan, harusnya dia suka memberitakan Injil. Harusnya dia suka memberitakan damai, memberitakan kebenaran kepada setiap orang yang belum percaya kepada Tuhan. Akan tetapi kalau ada orang Kristen yang masih egois, yang tidak mau memberitakan Injil, dia adalah orang Kristen yang palsu. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, ini makna yang ketiga. Makna damai yang ketiga. Dan yang keempat, saudara, inilah makna damai dalam konteks firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Yaitu Eirene, yang artinya adalah selamat bagi kamu. Keselamatan ada bagi kamu. Kedamaian ada bagi kamu. Rasa aman ada bersama-sama dengan kamu. Saudara, ucapan Yesus ini merupakan sebuah jaminan bahwa ketika kita bersama dengan Yesus, kita mengalami pertolongan, kita mengalami perlindungan, yaitu Tuhan itu sendiri yang melingkupi kita, yang melindungi kita, sehingga ketika kita ada bersama di dalam lindungan Tuhan, kita mengalami rasa aman, kita mengalami pertolongan, kita mengalami keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, perkataan Yesus, damai sejahtera bagi kamu, merupakan perkataan yang penuh kuasa. Perkataan ini mampu mengubah hidup para muridnya. Dari ketakutan menjadi sukacita, dari tidak percaya menjadi percaya, dan dari hidup yang biasa-biasa saja menjadi hidup yang dikuasai oleh Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara, perkataan damai sejahtera bagi kamu juga akan mengubah hidup kita, mengubah hidup saya dan saudara, di mana kita tidak lagi menjadi orang yang penakut, tetapi kita percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dengan situasi saat ini, saudara, apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan selain kita menyerahkan seluruh totalitas hidup kita dengan Tuhan. Sama seperti para murid, mungkin kita bisa menutup pintu, mungkin kita menggunakan masker, mungkin kita bisa menggunakan hal-hal lain untuk melindungi diri kita. Tetapi itu bukanlah sebuah jaminan bahwa kita akan selamat. Tetapi ada satu jaminan yang Tuhan berikan kepada kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita menyerahkan totalitas hidup kita kepada Tuhan, kita membuka pintu hati kita supaya Tuhan masuk dalam hidup kita dan berkuasa atas hidup kita. Damai sejahtera bagi saya dan saudara. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa.
Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan dengan sebuah tema yang sederhana, tapi memiliki kuasa yang luar biasa. Itulah perkataan-Mu ya Tuhan. Ketika Engkau berkata kepada para murid-murid-Mu di saat mereka mengalami ketakutan yang luar biasa, Engkau berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan perkataan ini juga ya Tuhan, yang berkuasa mengubah hidup kami dari ketakutan menjadi kekuatan, dari keraguan menjadi percaya. Karena Engkaulah sumber pertolongan kami. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini boleh menjadi rema dalam hidup kami. Dan kami boleh menjalani hidup kami dengan pertolongan kekuatan yang daripada Tuhan. Sehingga rasa frustasi, rasa putus asa dalam hidup kami, Engkau lenyapkan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya mengajak kita untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakui pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa untuk situasi saat ini yang sangat sulit untuk kita lewati. Tapi kita percaya bahwa Tuhan pasti akan memampukan kita dan menolong kita. Kita berdoa juga untuk para pemerintah yang bekerja dengan sekuat tenaga untuk mengatasi situasi ini. Kita berdoa supaya Tuhan tetap memberikan hikmat kepada mereka. Dan kita juga berdoa untuk para medis, baik itu dokter, perawat. Kita berdoa supaya Tuhan menolong mereka, menyertai mereka. Dan kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita dimanapun berada, baik yang saat ini mereka kena virus corona ini, dan baik saat ini yang mereka tidak kena. Kita berdoa supaya Tuhan melindungi dan supaya Tuhan menyembuhkan mereka yang sudah terkena virus corona. Mari saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, kami menaikkan doa syafaat kami. Tuhan, kami berdoa untuk situasi saat ini yang sangat sulit bagi kami, terkhususnya jemaat GKI Gracia. Tuhan, kami berdoa kiranya Engkau memampukan kami untuk melewati situasi ini. Engkau memberkati kami ya Tuhan, menolong kami. Biarlah ya Tuhan, dalam melewati situasi ini ya Tuhan, kami melihat kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami. Kami melihat mujizat Tuhan Engkau nyatakan dalam hidup kami, sehingga kami dapat menjalaninya dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau memberkati kami ya Tuhan. Engkau memberkati setiap pekerjaan kami. Engkau memberkati ekonomi kami. Engkau memberkati kesehatan kami ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, khususnya untuk pemerintah yang bekerja sekuat tenaga untuk mengatasi situasi ini ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, kiranya Engkau memberikan hikmat kepada para pemerintah ya Tuhan. Engkau menolong supaya situasi ini dapat diatasi dengan secepat mungkin ya Tuhan. Karena pertolongan, kekuatan yang daripada Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan. Engkau memberikan mereka kekuatan, hikmat yang daripada Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan untuk para medis. Mereka bekerja, merawat orang-orang yang sakit ini ya Tuhan. Tuhan, berikan mereka kekuatan, kemampuan yang daripada Tuhan. Lindungi mereka Tuhan, sertai mereka. Mungkin mereka jauh daripada orang-orang yang mereka yang kasihi ya Tuhan. Namun Tuhan, biarlah Engkau menyertai mereka. Berikan mereka kekuatan penghiburan yang daripada Tuhan.
Dan kami mau berdoa juga ya Tuhan, terkhususnya untuk saudara-saudara kami, sesama kami ya Tuhan, yang saat ini mereka terkena virus corona ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan ya Tuhan, biarlah mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Dan kami berdoa juga ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami dimanapun berada ya Tuhan, Kau lindungi mereka, jauhkan mereka dari virus corona ini ya Tuhan. Lindungi kami semua, Engkau sertai kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau menjawab setiap doa syafaat kami ini tepat pada waktunya Tuhan. Dan Engkau bertahta berkuasa atas hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan pujian, tinggikan dirimu, dan kita juga akan menerima doa berkat. Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Dan saya akan memimpin kita dalam doa berkat. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk ibadah pada hari ini. Terima kasih untuk setiap puji-pujian. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh meneguhkan iman kami. Dan pada akhirnya ya Tuhan, kiranya berkat Tuhan, berkat Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, berkat Allah Anak yaitu Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib, dan berkat Allah Roh Kudus senantiasa menyertai kami semua, jemaat Tuhan, dari saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin.